Lotata dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini kita akan membahas terkait kadar hemoglobin. Jadi langsung saja kita mulai. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui kadar hemoglobin dengan menggunakan kertas talkis dan cara Salih. Hemoglobin atau Hb merupakan protein yang berada di dalam sel darah merah atau eritrosit. Protein inilah yang membuat darah menjadi berwarna merah. Dalam keadaan normal, hemoglobin memiliki banyak fungsi di dalam tubuh, sehingga kadar normal hemoglobin ini di dalam darah haruslah selalu dijaga. Hemoglobin berperan dalam sistem sirkulasi yang akan berikatan dengan oksigen menjadi HbO2 dan berikatan dengan karbon dioksida menjadi HbCO2. Eritrosit memiliki kemampuan untuk mengkonsentrasikan hemoglobin dalam cairan selnya sampai sekitar 34 gram per 100 ml darah. Jika hematokrit normal, yaitu antara 40 hingga 45% dan jumlah Hb dalam tiap-tiap selnya normal pula, maka darah seorang laki-laki rata-rata memiliki 16 gram hemoglobin per mililiter darah, sedangkan pada perempuan mengandung 14 gram per mililiter darahnya. Tiap hemoglobin mampu mengikat kira-kira 1,39 ml oksigen, sehingga dalam tiap 100 ml darah yang normal pada laki-laki mampu mengikat 21 ml oksigen, sedangkan pada perempuan mampu mengikat 19 ml oksigen. Jika kadar hemoglobin seseorang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada jumlah normal, akan menimbulkan gangguan kesehatan. Misalnya, jika kadar hemoglobin lebih rendah dari normal, dapat menimbulkan anemia. Sedangkan jika kadar hemoglobin terlalu tinggi, dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti stroke ataupun serangan jantung. Alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua, informasi dari narasumber. Yang ketiga, bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Prosedur kerja pada kegiatan ini yaitu menjawab pertanyaan pada LKM berdasarkan informasi yang didapat pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar hemoglobin? Jadi, kelemahan dari masing-masing cara pengukuran hemoglobin yaitu yang pertama, kelemahan dari metode kertas talkis. Metode ini tidak digunakan lagi karena tingkat kesalahan pemeriksaan mencapai 30 hingga 50%. Salah satu faktor kesalahan adalah standar warna yang tidak stabil atau tidak dapat mempertahankan warna asalnya. Dan memudar karena standar berupa warna dalam bentuk kertas. Kemudian, pada metode Salih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan pada metode ini. Yang pertama yaitu tidak semua hemoglobin dapat diubah menjadi asam hematin, seperti methemoglobin, subhemoglobin, dan karboksimoglobin. Yang kedua yaitu alat yang digunakan juga dapat menjadi faktor kesalahan. Warna standar yang sudah lama, kotor atau dibuat oleh banyak pabrik sehingga intensitas warna standar berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kesalahan juga dapat terjadi ketika pemeriksaan. Misalnya pemakaian batang pengaduk yang terlalu sering digunakan untuk menghomogenkan pengenceran. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah fungsi hemoglobin? Hemoglobin memiliki fungsi antara lain untuk mengatur pertukaran oksigen serta karbon dioksida dalam jaringan tubuh. Hemoglobin akan berikatan dengan oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh sebagai bahan untuk metabolisme dalam sel. Hemoglobin juga berikatan dengan karbon dioksida dari jaringan sebagai hasil atau sisa metabolisme yang kemudian akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dari tubuh.
Hemoglobin ini juga menjadi indikator untuk menentukan seseorang mengalami kekurangan darah atau tidak. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin? Jadi, pada sebagian orang, kadar hemoglobin yang rendah kadang tidak menimbulkan gejala. Namun, jika kadar hemoglobin ini terlalu rendah dan disertai dengan gejala seperti mudah lelah, sakit kepala, dan sesak nafas, maka kekurangan hemoglobin tersebut kemungkinan besar telah berkembang menjadi penyakit anemia atau kekurangan darah. Anemia ini merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin dalam eritrosit. Hal ini akan menyebabkan jaringan dan organ di dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, di mana kita tahu hemoglobin ini berperan dalam pengangkutan oksigen di dalam tubuh. Jika hal ini terjadi, akan membuat penderita anemia cenderung menjadi mudah lelah. Pertanyaan yang keempat yaitu, faktor apakah yang umumnya merupakan penyebab kekurangan hemoglobin? Kekurangan hemoglobin dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu kekurangan zat besi yang digunakan untuk pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Yang kedua yaitu kekurangan asam folat. Yang ketiga, kehilangan banyak darah akibat luka. Yang keempat, anemia atau kekurangan eritrosit akibat berbagai faktor, misalnya faktor genetik. Kemudian yang kelima, kelainan pada sumsum tulang, kekurangan asupan vitamin B12 dan zat besi. Kemudian yang keenam yaitu hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid dalam jumlah sedikit. Yang kemudian yaitu kurangnya hormon tiroid yang menyebabkan penurunan aktivitas sumsum tulang, sehingga produksi eritrosit dan hemoglobin pun menurun. Yang terakhir yaitu kanker. Kanker darah dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin karena komplikasi atau kelainan pembentukan eritrosit akibat kanker tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Jadi, kadar hemoglobin seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Kemudian jenis kelamin, di mana hemoglobin pada pria lebih banyak dibandingkan hemoglobin pada wanita. Kemudian asupan zat besi, pola makan, gaya hidup, keadaan demografis, yaitu tempat tinggal seseorang, di mana orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki lebih banyak hemoglobin pada darahnya dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit kronis yang dialami, misalnya seperti malaria, di mana malaria ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah.